Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tentang bagaimana kita bisa sehat ya dan sejahtera. Oleh karena itu, video sebelumnya bagaimana kalau kita menderita flu, kemudian kita obati sendiri gitu ya. Berdasarkan kearifan lokal atau warisan leluhur dengan menggunakan beras kencur ya. Beras kencur ternyata sangat manjur untuk mengobati flu. Nah sekarang bagaimana juga beras kencur ini bisa mengobati penyakit yang lain seperti misalnya MAH atau mungkin radang tenggorokan atau juga misalnya perut ya, radang perut itu bisa diobati dengan beras kencur. Tadi itu misalnya ada beras, ada kencur bahannya, kemudian juga ada beras secukupnya mungkin 1 sendok begitu ya. Setelah itu kita gerus ya, kita gerus selembut mungkin gitu ya. Kalau digunakan dengan menggunakan misalnya alat yang lain ya, misalnya blender itu agak susah ya, agak susah karena terlalu lembut dan encer gitu ya. Kalau menggunakan tadi itu cobek maka sangat mudah kita oleskan tadi di dalam muka atau hidung dan dada kita. Nah, tatkala apa manfaatnya beras kencur ya, yang lain bagi tubuh kita tadi itu ada beras, ada beras gitu ya, ada beras, ada kencur dan ada yang namanya blimbing ya, ada ini blimbing uluh ini ya, blimbing uluh ya. Tiga hal ini kita kemudian gerus selembut mungkin dengan menggunakan cobek. Taruhlah tadi ada ya, kita gerus beras dan kencurnya, kita gerus ya selembut mungkin. Kemudian belimbing uluhnya juga kita gerus ya selembut mungkin begini. Nah, ini kemudian bisa kita gunakan untuk menyembuhkan penyakit yang ada, misalnya radang tenggorokan, kemudian radang usus juga gitu ya, kemudian perut, radang perut ya, lambung itu bisa digunakan yang namanya beras kencur dicampur dengan blimbing ya. Jadi blimbingnya tadi ini sudah dihaluskan begini. Bagaimana setelah seperti ini ya, seperti ini kemudian kita taruh, kita rebus ya, kita rebus dulu di dalam panci. Misalnya kalau seperti ini ya Mas Heru, seperti ini kira-kira kita menggunakan 1 gelas yang besar itu ya, 1 gelas besar direbus gitu ya sampai mendidih. Kalau misalnya memungkinkan ditambah madu atau juga gula, tapi yang gula aren gitu ya, sehingga rasanya sangat enak dan segar. Itu beras kencur ditambah dengan blimbing. Kemudian setelah direbus dan sudah agak dingin, kita minum ya. Bagaimana kalau kita minum kemudian badan kita menjadi sehat karena bisa menyembuhkan berbagai radang yang ada di dalam perut kita atau tenggorokan kita. Bahkan di dalam usus pun bisa disembuhkan dengan yang namanya beras kencur ditambah dengan blimbing ini ya, blimbing uluh ini, blimbing kecil-kecil ini gitu ya. Setelah itu ya kemudian diminumkan ya, diminum bagi orang yang sakit tadi itu. Bahkan orang yang sehat pun sebetulnya perlu ya meminum
beras kencur ditambah blimbing ini supaya kita menjadi imun ya, menjadi sehat gitu ya, menjadi imun berarti penyakit tidak datang ya. Tatkala kita imun maka penyakit itu akan minggir sendirinya atau hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu ini adalah warisan leluhur, kearifan lokal yang perlu kita pertahankan, sehat, murah, dan berdasarkan lingkungan sekitar. Taruhlah tadi kalau blimbing ini saya ngambil di tetangga. Kemudian kencur ini mungkin harganya cuma 1.000 gitu ya. Beras 1 sendok itu ya belum ada harganya kalau seperti itu. Itu kalau kita gunakan untuk pengobatan tadi sangat efektif, jauh lebih murah, jauh lebih efektif gitu ya dibandingkan dengan obat-obat ya. Dampak dari pengobatan yang semacam ini ya, dampak pengobatan beras kencur dan blimbing ini tidak ada ya, dampak negatifnya maksudnya nggak ada ya. Dampak positif insya Allah menjadi imun sehingga penyakit menjadi hilang dengan sendirinya. Itulah warisan leluhur nenek moyang kita. Nenek saya memberitahu bagaimana kalau misalnya sakit mah, sakit tenggorokan, sakit perut, kemudian bisa diobati minum gitu ya, minum beras kencur ditambah yang namanya blimbing uluh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.